Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bakta Talk. Jadi hari ini spesial kita mampir ke Puskesmas Bodak. Saya Citra Ayu Novitasari sebagai host akan mengajak Sobat Bakta untuk berbincang-bincang dengan salah satu dokter gigi alumni dari IIK Bakta. Siapakah beliau? Yuk kita kenalan. Halo dokter. Halo. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol dok, boleh dok tolong perkenalkan diri dulu agar Sobat Bakta lebih kenal dengan dokter. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Vendra Pradana Vandiko. Saya alumni Bakta. Tahun 2009, angkatan keempat. Pada saat itu saya berasal dari Kota Batu. Kebetulan saya sudah di Puskesmas Bodak selama 7 tahun. Jadi sekarang di Puskesmas Bodak ya dok ya. Kalau boleh tahu dok, selama di Puskesmas Bodak ini jabatannya sebagai apa ya dok ya? Jadi jabatan saya di sini saya dokter gigi, bertugas sebagai fungsional dan disertai tugas tambahan sebagai kepala Puskesmas Bodak. Hebat banget ya dok, di usia yang masih muda ini dokter sudah menjadi seorang kepala puskesmas gitu. Boleh dok diceritakan garis besar jabatannya sebagai kepala puskesmas itu seperti apa ya dok? Oh ya, jadi kepala puskesmas ini sejujurnya memang bukan jabatan yang sederhana ya, karena kepala puskesmas sekarang memang dituntut lebih menguasai manajemen puskesmas ya. Jadi ini memang agak berbeda ketika kita menjalani sebagai seorang ketua di organisasi ataupun yang lainnya. Kalau memang di sini kami di berbagai macam profesi, ada perawat, bidan, ada dokter, ada tenaga farmasi, tenaga yang lainnya juga. Jadi kami bersama-sama tidak membedakan satu dengan yang lainnya, bagaimana bisa mengembangkan puskesmas ini di bawah kepemimpinan kepala puskesmas itu bisa bagus. Yang menjadi perbedaan yang juga yang kita jalani sebagai dokter gigi itu kan, kalau dokter gigi kita kan mungkin praktek kedokteran gigi ya. Fokusnya di pelayanan ya dok ya. Iya. Fokus pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Tapi ketika ada tugas tambahan kepala puskesmas, kita dituntut untuk bisa menguasai manajerial, terutama juga terkait dengan keuangan. Nah ini memang menjadi hal yang baru untuk saya, karena memang menjadi kepala puskesmas ini masih 1 tahun lebih begitu. Oke, jadi menjabat kepala puskesmas sudah 1 tahun ini ya dok ya. Oke, jadi Sobat Bakta semuanya, sedikit informasi ya. Dr. Vendra ini dulu saat masih menjadi mahasiswa, beliau itu aktif sekali dalam berorganisasi, begitu ya dok ya. Oke, jadi kita sedikit flashback nih dok, saat masa mahasiswa. Boleh dok diceritakan gimana perjalanannya dulu saat menjadi seorang mahasiswa kedokteran gigi hingga lulus menjadi seorang dokter gigi? Ya, jadi perjalanan pada saat kuliah dulu sangat menyenangkan ya, dan mungkin dulu saya masuk di tahun 2009. Pada saat itu memang yang saya lihat IIK Bakta belum sebesar ini, tapi lambat laun memang luar biasa sekali perkembangannya. Bahkan saya pas reuni alumni kemarin saya ke sana ya luar biasa sekali, sudah banyak meluluskan alumni juga dan sudah tersebar kemana-mana. Terus kembali lagi, jadi tahun 2009 saya masuk, kemudian saya aktif organisasi di sana, mengikuti BEM, ya Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian di tahun 2010
sampai tahun 2011 saya menjadi presiden mahasiswa BEM pada saat itu, dan di tahun 2011 sampai tahun 2012 saya juga aktif untuk ikut Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia atau disingkat PSMKGI pada saat itu. Mungkin organisasi sudah cukup karena kita harus mengejar koas ya. Akhirnya pada tahun 2016 di bulan November itu saya menyelesaikan pendidikan sebagai seorang dokter gigi. Oke, jadi dulu tuh aktif banget ya dok ya organisasinya. Betul, aktif. Nah, menurut dokter Vendra nih, kalau kita itu aktif saat menjadi mahasiswa, aktif dalam berorganisasi, apakah ada dampaknya saat di dunia pekerjaan dok? Iya, pertanyaan yang sangat bagus sebenarnya, karena ini yang sebenarnya perlu diketahui mungkin oleh alumni Bakta, saya kira juga untuk semua mahasiswa, bahwa berorganisasi ini justru akan menimbulkan untuk rasa percaya diri ketika pas kita untuk public speaking misalnya, kemudian kita malah menambah teman, menambah jejaring, jadi kita menjadi mahasiswa yang nggak kuper. Jadi justru ketika pas kita berorganisasi, kita malah mendapat banyak wawasan, apalagi itu misalnya kita mendapatkan teman yang di luar profesi kita, ataupun misalnya seperti saya sebutkan tadi, ketika pas saya menjadi presiden mahasiswa Presma BEM tahun 2010-2011, kan juga menjadi anggota itu kan juga banyak yang di luarnya FKG juga. Jadi otomatis saya juga akhirnya belajar untuk bagaimana caranya merangkul rekan-rekan yang di luar profesi kita, seperti itu. Terus yang kedua, seperti yang pernah saya ikuti di PSMKGI, di mana itu adalah rekan-rekan mahasiswa kita, mahasiswa yang sama-sama dari kedokteran gigi juga, cuma mungkin di berbagai kampus yang lain. Ternyata justru ketika pas kita ikut itu menambah banget wawasan atau pengetahuan kita. Oh ternyata di sana seperti ini loh, oh di sini seperti ini. Jadi malah kita tukar pikiran, malah justru bagus. Ya tambah teman juga sih otomatis ya, karena malah di berbagai daerah seperti itu. Nah dampaknya di pekerjaan itu adalah bagaimana ketika pas di pekerjaan itu kita bisa berorientasi dengan lingkungan yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pas kita mau masuk ke dunia kerja, pasti kita dihadapkan dengan struktur organisasi atau SOTK, di mana kita harus bekerja sama dengan orang lain dan tidak bekerja sendiri. Nah, ini yang mungkin dampak positifnya kalau ikut berorganisasi. Tapi ya mohon maaf, jadi ini bukan mengunggulkan organisasi enggak, tapi harus imbang antara akademiknya juga organisasi. Khawatirnya kalau terlalu fokus ke organisasi terus akademiknya lupa, tertinggal gitu ya. Itu juga jangan sampai sih. Gitu. Jadi organisasi juga bukan alasan untuk kita meraih mimpi, tapi organisasi justru untuk mendukung kita bagaimana kita bisa meraih mimpi itu gitu. Jadi ketika jadi mahasiswa itu harus selaras ya dok ya, antara organisasi dan akademiknya gitu ya dok. Oke dok, selama jadi mahasiswa di IIK Bakta, ada enggak dok momen-momen yang mengesankan gitu? Saat apa dok? Iya, ya pasti momen yang paling mengesankan menurut saya ada beberapa ya, tapi saya yang paling mengesankan sebenarnya bukan menjadi presiden mahasiswanya, bukan, tetapi saya bisa mewakili untuk IIK, terutama Fakultas Kedokteran Giginya, bersama rekan saya pada saat itu ada Sawitri, ya, kemudian ada Ade Yuli, sama Dokter Sawitri ya dok ya. Ada Dokter Sawitri, ada Dokter Ade pada saat itu bersama saya. 3 orang ini menjadi juara 1 untuk lomba poster kompetisi di Unsud di tahun sekitar 2011 atau 2012 pada saat itu. Itu mungkin momen yang paling berkesan sih. Oke, hebat banget ya dok ya, di usia muda berprestasi, kemudian aktif juga organisasinya. Dok, kira-kira nih masih ingat nggak dok sama
dosen-dosen yang pernah mengajar Dokter Vendra. Ada dosen favorit, Dok? Ya semua favorit ya, favorit. Cuma mungkin yang paling berkesan mungkin adalah Dokter Afrida. Oh, Dokter Afrida. Kenapa, Dok, memfavoritkan Dokter Afrida, Dok? Ya mungkin beliaunya ini ya sosok untuk apa ya, penyemangat bahwasanya atau motivator menurut saya. Jadi dan beliaunya apa ya, mampu berhasil untuk merangkul untuk apa ya, mahasiswa supaya seandainya ini misalnya mahasiswa tersebut down misalnya, biasanya Dokter Afrida lebih luas ataupun lebih enak seperti konsultasinya, Dok, konsultasinya lebih enak sehingga mahasiswa tersebut nanti bisa up lagi motivasinya, bisa bagus seperti itu ya, seperti itulah. Oke, jadi saat ini Dokter Afrida jadi dekannya FKG IIK, Dok. Iya. Boleh disapa, Dok, Dokter Afridanya? Ya, apa kabar Dokter Afrida? Lama kita nggak jumpa ya, semoga dokter baik-baik saja. Oke, gitu ya, Dok. Oh ya, Dok, boleh, Dok, diberi testimoni nih, Dok. Selama menjadi seorang mahasiswa IIK Bhakta, bagaimana testimoni, pesan dan kesannya, Dok? Jadi selama masa perkuliahan, saya kira kita tidak salah ambil kampus ya. Menurut saya ketika saya menjalani perkuliahan di IIK Bhakta, banyak momen-momen yang berkesan ya. Jadi selain mungkin dosennya juga mumpuni di bidangnya, yang kedua juga mungkin staf karyawannya juga ramah. Rekan-rekan mahasiswa juga itu pun banyak yang berprestasi. Jadi mungkin ini yang bisa melejit prestasi untuk semakin baik. Kemudian pesan saya untuk semua mahasiswa di IIK Bhakta untuk jangan takut untuk terus bermimpi. Jadi semua itu pasti ada masanya. Jadi jalani apa yang semampunya, biarkan Tuhan yang menentukan. Masya Allah sekali ya, Dok ya. Oke, dari tadi kita udah flashback di masa mahasiswa, sekarang kita kembali lagi ya, Dok ya, di masa saat ini. Bagaimana, Dok, kisahnya dokter nih, perjalanan karirnya Dokter Vendra dari seorang dokter gigi yang fokusnya di pelayanan hingga saat ini menjadi seorang kepala puskesmas? Iya. Jadi perjalanan karir saya dimulai di tahun 2017. Di tahun 2017 bulan Januari, saya masih ingat, itu saya dulu sebagai dokter gigi PTT. Dokter gigi PTT itu pegawai tidak tetap ya, yang dulu memang diperbantukan di daerah. Kebetulan memang di Trenggalek, Kabupaten Trenggalek itu membuka. Saya bersama rekan-rekan alumni FKG Bhakta juga mengikuti di situ. Pada saat tahun 2017 bulan Januari itu saya ditempatkan di Puskesmas Munjungan. Awalnya. Selang beberapa bulan itu saya mengajukan pindah ke Puskesmas Bodak. Ya. Kemudian hingga di Puskesmas Bodak itu hingga tahun 2018 itu saya mengikuti tes CPNS pada saat itu. Dan kebetulan itu juga ada formasi di Puskesmas Bodak gitu ceritanya. Kemudian saya ikuti prosesnya dan alhamdulillahnya di tahun 2019 saya diambil sumpah untuk menjadi ASN dan sebagai dokter gigi fungsional di Puskesmas Bodak gitu. Kemudian di tahun 2022 akhir ada perpindahan pegawai di mana puskesmas atau pegawai Puskesmas Bodak itu banyak yang juga dipindah ke Rumah Sakit Panggul.
RSUD Panggul. Jadi RSUD Panggul itu mungkin karena ini juga baru dan membutuhkan banyak pegawai, jadi puskesmas yang terdekat itu memang diambil ya. Kebetulan kepala puskesmas pada saat itu Dr. Danang itu memang dimutasi ke RSUD Panggul, sehingga pada saat itu saya ditunjuk untuk menjadi PLT kepala puskesmas pada saat itu. Kemudian di tahun 2023 awal itu barulah saya menerima SK kepala puskesmas Bodak hingga saat ini. Ya. Jadi perjalanan karirnya naik turun ya dok ya. Kira-kira ada nggak dok suka duka menjadi seorang kepala puskesmas gitu kan? Ini kan memimpin banyak wilayah ya dok ya, gitu. Jadi kalau puskesmas Bodak itu wilayah kerjanya ada 7 desa, di mana memang puskesmas Bodak ini mungkin yang paling ujung sepertinya di wilayah Kabupaten Trenggalek, dan memang perbatasan dengan Wonodadi Ngrayun miliknya Ponorogo. Kemudian kami juga ada perbatasan dengan Pule, selebihnya dengan wilayah kerja puskesmas Panggul. Jadi kalau duka-dukanya memang di usia muda saat ini itu terlebih dengan mental ya menurut saya ya, karena banyak pegawai atau staf kita itu memang usianya malah lebih tua dari saya sebenarnya. Mungkin awal mulanya ya saya ya sama ya kaget mungkin ya, karena saya juga tidak awal mulanya saya tidak ada keinginan untuk menjadi puskesmas, tapi karena ini adalah tugas dan amanah ya saya jalankan. Yang kedua mungkin saya harus membagi waktu yang dulunya mungkin pelayanan, tapi sekarang saya ditambahi tugas dengan kepala puskesmas, saya harus belajar untuk memanajerial staff, kemudian kita juga bagaimana kita bisa memonitor rekan-rekan yang ada di desa. Kemudian kita juga bersinggungan dengan lintas sektor. Bersinggungan dengan lintas sektor itu dengan apa? Dengan pemerintah desa, dengan kecamatan, dengan OPD yang lain. Jadi mungkin lingkupnya lebih luas lagi. Dan ya mungkin karena ini saya masih setahun lebih, jadi saya mungkin masih banyak kekurangan. Jadi mungkin masih terus harus belajar lebih baik lagi seperti itu. Tapi ini udah sangat hebat banget loh dok ya. Jadi di usia muda sudah menjadi seorang kepala puskesmas, sudah memimpin wilayah yang lumayan luas gitu. Menurut Dokter Vendra nih, apa sih dok arti dari kepemimpinan? Ya, arti kepemimpinan menurut saya itu bagaimana caranya kita bisa menggerakkan dan mengkoordinir rekan-rekan, terutama untuk staf yang kita pimpin itu untuk menggapai satu tujuan. Kita harus punya goal di situ, kita harus ada visi ataupun misi tertentu, tapi kita harus bisa menggerakkan bersama-sama. Sekali lagi, kepemimpinan ini itu juga ditentukan dari masing-masing pribadi seorang pemimpin. Bagaimana cara dia menggerakkan, bagaimana cara dia mengkoordinir. Kalaupun seorang pemimpin itu juga terlalu kaku, otoriter, artinya apa? Kepemimpinan itu tidak akan berjalan. Karena sekali lagi ada misi atau visi atau goal yang harus diraih itu tidak bisa dengan sendiri. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya harus bekerja dengan rekan-rekan juga. Otomatis saya juga harus bisa menggerakkan rekan-rekan kami, staf kami untuk meraih itu. Seperti itu. Intinya ya seperti itulah. Oke, jadi mungkin ini ya dok ya, salah satu dampaknya ketika dulu mahasiswa aktif berorganisasi, saat sekarang diimplementasikan di pekerjaan jadi lebih bisa memimpin gitu. Nah ini dok yang mau saya tanyakan dok, bagaimana ya dok cara agar kita itu bisa menumbuhkan jiwa kepemimpinan gitu, karena kan tidak semua orang itu berani ya dok menjadi seorang pemimpin gitu. Ya memang menjadi seorang pemimpin itu ada enaknya dan nggak enaknya ya. Jadi sebelum memimpin orang lain
ada baiknya kita harus introspeksi diri kita dulu gitu. Apa maksudnya? Ya, sebelum kita misalnya minta tolong kepada seseorang, menyuruh seseorang ya, atau menugaskan seseorang, kita harus mengartikan kepada diri kita. Maksudnya apa? Kalau kitanya seperti kurang bisa, maka kita juga harus minta tolong dengan baik. Nah, dalam arti bagaimana? Ketika jadi seorang pemimpin itu tidak hanya cakap secara manajerialnya saja, tapi tutur bahasa. Maksud saya seperti itu. Tutur bahasa, adab, sopan santun itu sangat diperlukan, karena sekali lagi kita bekerja kan sama-sama apalagi dengan sama-sama pegawai negerinya, jadi ibaratnya sama-sama juga digaji negara juga, jadi kita memang nggak boleh menyederhanakan orang, jadi sama-sama kita bergerak untuk bersama gitu sih. Tidak boleh menyepelekan orang lain ya dok ya. Oke, gitu. Tadi saya sempat baca CV-nya Dr. Vendra nih, di sana tuh disebutkan Dr. Vendra tuh hobi traveling gitu. Bisa dok diceritakan nih sudah kemana aja gitu? Jadi kalau ya hobi saya memang traveling ya, karena jujur kalau kesibukan saya selain di Puskesmas itu saya sore sampai malam ya juga praktek ya, saya juga praktek dokter gigi. Jadi mungkin waktu untuk istirahat mungkin saya ataupun dengan keluarga kurang ya. Jadi biasanya kalau di hari Sabtu ataupun Minggu ataupun misalnya di hari libur yang mungkin agak panjang, biasanya saya mengajak anak dan istri saya untuk traveling, biasanya seperti itu. Ya biasanya kita perjalanan sendiri sih, kayak kapan hari itu kita pernah ke Banyuwangi, kita pernah ke Bali gitu, karena saya paham karena mungkin kesibukan saya sehingga waktu untuk keluarga juga kurang gitu. Oke, berarti ini dokter selain jadi kepala puskesmas di rumah juga memiliki praktekan, begitu ya dok ya? Oke, kira-kira untuk rencana kedepannya apakah ada hal lain yang ingin digapai dok? Mungkin ingin lanjut spesialis kah? Atau mungkin ingin menjadi seorang kepala dinkes kah? Atau gimana dok? Silahkan dok. Ya, sebenarnya kalau impian tuh masing-masing orang pasti punya ya. Cuma untuk saat ini memang saya berkeinginan untuk belajar menjadi kepala puskesmas yang baik. Karena sekali lagi kepala puskesmas yang saya pimpin ini ataupun saya jabat ini masih 1,5 tahun ya. Jadi maksud saya memang masih ilmu saya masih kurang, harus banyak belajar lagi. Dan kalaupun 5 ataupun 10 tahun lagi saya entah jadi apa itu ya wis saya jalani aja lah, ikuti aja gimana nanti perjalanan hidup saya. Tapi yang penting bagaimana saya bisa mengembangkan atau memajukan Puskesmas Bodak ini, meskipun kami mungkin berada yang paling ujung di Kabupaten Trenggalek, tapi alhamdulillahnya kalau terkait dengan akreditasi ya, kami alhamdulillahnya bagus. Akreditasi kami kemarin mendapatkan paripurna ini tidak juga berkat dari rekan-rekan, kerja kerasnya rekan-rekan semua, sehingga Puskesmas Bodak menjadi mendapat hasil akreditasi paripurna. Iya. Luar biasa sekali ya dok ya. Jadi perjuangannya juga luar biasa gitu. Oke dok, jadi mungkin ada pesan-pesan dok untuk adik-adik Bakta kita nih yang masih mengejar impiannya di IIK Bakta agar tetap semangat dalam meraih cita-citanya. Silahkan dok. Untuk adik-adik mahasiswa IIK Bakta yang sedang meraih mimpinya, saya berpesan bahwa kegagalan itu bukan berarti akhir perjuangan, tetapi justru kegagalan ini merupakan awal dari semangat perjuangan. Dan untuk meraih mimpi itu memang diperlukan pengorbanan. Jadi tetap semangat,
untuk meraih mimpimu. Meskipun lika-liku kehidupan tak menentu, tetapi insya Allah Allah Maha Baik pasti memberikan jalan yang terbaik untuk kalian semua. Oke, Masya Allah sekali ya Dok pesan-pesannya. Oke Dok, jadi terima kasih banyak ya Dok sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Sehat selalu ya Dok ya. Oke. Demikian podcast kali ini sangat inspiratif sekali, kemudian juga sangat menarik sekali perjalanan karir dari seorang Dr. Vendra. Semoga dari podcast kali ini Sobat Bakta semuanya bisa mengambil nilai-nilai positifnya gitu ya. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.